Shalom sahabat MDK dimanapun berada. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan Night Devotion. Saya bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di studio mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Puji Tuhan ya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat kita semuanya di sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan saya percaya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, dan kami juga kalau kita ada sampai dengan hari ini, kita boleh memasuki tahun 2026, itu semuanya karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terus menuntun, membimbing, dan menyertai kita sampai dengan hari ini. Tentu saja kalau saya mengucapkan selamat tahun baru belum terlambat, bukan? Karena bulan ini kan masih ada tinggal beberapa hari lagi ya. Saya dari tempat ini mewakili seluruh teman-teman yang ada di studio mengucapkan kepada setiap sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan satu perenungan firman Tuhan yang saya rindu, saya berharap dan saya berdoa boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat-sahabat dimanapun berada. Tentu saja boleh memberikan semangat, memberikan kekuatan, juga menuntun setiap kita untuk juga menjadi bekal bagi setiap saya, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di studio maupun sahabat-sahabat yang ada di rumah, semuanya di sepanjang tahun 2026 ini. Puji Tuhan, jangan kemana-mana sahabat, ikuti terus dan dengarkan kebenaran firman Tuhan di Night Devotion malam hari ini. Haleluya. Firman Tuhan yang akan saya bagikan atau perenungan malam hari ini, saya akan kasih judul tentang kenyataan versus kebenaran. Nah, apa sih arti kenyataan? Saya belajar dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian, kenyataan adalah hal yang benar-benar ada atau terjadi atau bukti yang terbukti. Itu kenyataan. Jadi benar-benar real atau dikatakan juga fakta, nyata, bisa dirasakan, bisa dilihat. Itu namanya kenyataan yang terjadi, yang terbukti, benar-benar ada, seperti itu kenyataan. Sekarang kebenaran itu apa? Saya tidak mencari dari kamus apapun, tetapi saya mencari arti kebenaran dari Alkitab. Nah, kebenaran adalah Yesus sendiri. Nah, dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6 demikian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kalau tadi dikatakan bahwa fakta atau kenyataan itu bukti yang terbukti, tetapi kebenaran, mungkin sahabat-sahabat ada banyak, bahkan sebagian besar orang percaya atau orang Kristen belum pernah melihat dengan mata jasmani wujud Yesus. Tetapi sahabat-sahabat dimanapun, ketika sahabat-sahabat percaya, ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita sebagai orang percaya, saya dan sahabat, walaupun tidak pernah melihat dengan mata jasmani wujud Yesus itu seperti apa, tetapi kita percaya itulah kebenaran. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Bulan kemarin kita memperingati, dan hari-hari ini masih banyak komunitas-komunitas, persekutuan-persekutuan doa atau gereja-gereja yang masih merayakan kelahiran Yesus. Kita di generasi ini, kita tidak pernah melihat Yesus lahir. Yesus mati juga tidak pernah melihat. Yesus bangkit apalagi kita tidak pernah melihat. Dan hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dia akan turun ke dunia menjemput kita.
Tetapi kalau sampai dengan hari ini kita percaya, kita meyakini bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu yang lahir, Yesus itu yang mati, Yesus itu yang bangkit, dan Yesus itu yang akan datang kembali ke dunia yang kedua kalinya menjemput kita, saya dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Kita percaya akan hal itu, itulah kebenaran. Haleluya, amin, puji Tuhan. Sekarang saya ajak sahabat-sahabat untuk buka satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya mengajak sahabat-sahabat untuk membaca ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Dan kalau kita melihat di sekeliling kita, hari-hari yang pernah kita lewati, beberapa waktu yang lalu, mungkin hari ini juga masih terjadi. Kelaparan terjadi enggak? Kita mendengar ada kelaparan di luar sana, ada gempa bumi, ada perang, ya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu terjadi, itu fakta. Tetapi itu juga kebenaran. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Ini benar-benar terjadi. Haleluya. Yoel 2 ayat 30 sampai 32. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Puji Tuhan. Kalau saya dan sahabat-sahabat di rumah, kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar hidup. Apapun kenyataan ataupun fakta yang terjadi di kanan kiri kita. Seperti tadi yang contoh-contoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di Matius 13 ayat yang ke-7 dan 8. Juga Yoel 2 ayat 30, 31 ya. Itu akan lebih dahsyat lagi. Keadaan dunia tidak akan semakin bertambah baik di luar sana. Katanya ada kabar seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Sahabat, kalau kita hari-hari nonton kabar-kabar yang kita baca, kita dengarkan itu yang melalui media-media sosial, melalui TV, tentang peperangan, tentang nanti keadaan yang akan semakin tidak baik, kesusahan ini itu dan lain sebagainya. Kalau hidup kita banyak kita menonton atau mendengarkan hal-hal seperti itu, lebih banyak daripada kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada hanya ketakutan. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi di sini firman ini juga mengingatkan saya secara pribadi. Dan saya rindu setiap sahabat-sahabat dimanapun berada, biarlah hari-hari kita luangkan waktu lebih banyak bukan untuk mendengar kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Oke, itu memang kenyataan. Ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada kesusahan-kesusahan, ada kejahatan-kejahatan, ada pembunuhan,
ada segala macam hiruk pikuk dan ketakutan ketika membaca ataupun kita mendengarkan itu setiap berita-berita ini itu dan lain sebagainya. Kalau terus hari-hari kita mendengarkan itu semua, itu kita adanya takut. Aduh, masa sih, gimana tahun 2026? Gimana nanti aku melewati hari-hari ini? Gimana aku nanti melewatin hari-hari itu? Yang datang, yang timbul nanti hanya ketakutan. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sungguh-sungguh di situ ada kebenaran yang sejati yang kita tidak akan dapatkan dimanapun. Ya, sekali lagi saya bacakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Malam ini saya banyak membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, karena memang seperti yang saya katakan tadi, kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Saya tidak mau ambil dari referensi-referensi yang lain, tetapi saya semuanya ambil daripada firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seperti yang saya katakan tadi ya, kenyataan dan kebenaran. Kalau kenyataan itu bisa kita lihat ya, ada bukti yang bisa kita lihat. Itu hanya sementara. Perang tentu saja hanya sementara. Nggak mungkin perang nggak ada berhentinya. Kelaparan, kalau sudah dikasih makan nggak lapar lagi dong. Apalagi mungkin ada sahabat-sahabat di rumah yang mengalami sakit, nggak selamanya sakit dong. Mungkin ada yang mengalami hal-hal apapun ya, kesusahan-kesusahan apapun, itu hanya sementara. Tetapi sahabat, di sini dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan hanya sementara. Ketika sahabat saya dan sahabat tentunya menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita itu hanya sementara, apa yang terjadi di kanan kiri kita itu hanya sementara, ketakutan akan sirna. Biarlah kita melihat yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu apa? Percaya. Percaya bahwa semuanya akan berlalu. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Semuanya indah pada waktunya. Demikian ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kebenaran yaitu Yesus itu kekal. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan itu kekal. Penghiburan yang daripada Tuhan itu kekal. Ketika sahabat-sahabat mungkin gundah gulana, galau karena mungkin mengalami masalah ataupun jawaban-jawaban doa yang ditunggu kok lama, dinanti-nantikan kok kayaknya nggak sabar. Sahabat mungkin lari cari penghiburan kemana gitu kan. Ya mungkin 1 jam, 2 jam tertawa sukacita, tapi cuma 2 jam. Tapi ketika kita datang sama Yesus, ketika kita mencari penghiburan daripada Tuhan Yesus, sukacita itu kekal, damai sejahtera itu kekal. Karena janji Tuhan itu memang kekal. Tuhan tidak menjanjikan sesuatu yang sementara. Di dalam Tuhan itu semuanya kekal. Oke, janji Tuhan buat saya dan sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Ada beberapa hal, poin-poinnya.
yang rindu saya bagikan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dikatakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Kita bisa melewati hari ini, ya, kita melewati tahun demi tahun, kita melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, itu semuanya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kalau mungkin malam hari ini, sahabat, setelah mendengarkan renungan ini, Night Devotion malam hari ini, sahabat nantinya berdoa, dan besok pagi sahabat bangun, kasih setia Tuhan baru, rahmat-Nya baru, semuanya baru. Karena berkat yang hari ini tidak sama dengan berkat yang esok pagi. Demikian juga esoknya lagi, dan seterusnya. Selalu baru setiap hari. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kalau kita sebagai orang percaya, bagian kita adalah Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak berikan? Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhan pemilik segala-galanya. Ini firman yang ngomong, ya. Firman yang ngomong. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Katakan, jiwa kita bilang, Tuhan itu bagianku. Ketika sahabat mungkin membutuhkan sesuatu, percaya, sahabat sudah menerimanya. Kebenaran firman Tuhan yang berkata, mungkin dunia boleh berkata, mana mungkin itu terjadi. Mungkin yang lain, atau ada intimidasi, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terjadi. Mana mungkin itu bisa terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, jiwa kita berkata bahwa Tuhan adalah bagianku. Dunia loh punya Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Bapa kita. Tuhan itu Raja kita. Tuhan itu sahabat kita. Dia segala-galanya bagi kita. Dia bagian kita. Ketika kita memiliki Tuhan, percayalah, apapun yang menjadi keperluan, yang menjadi kebutuhan, kerinduan, dengan iman, percayalah, sahabat menerimanya. Saya percaya sahabat-sahabat punya banyak kesaksian yang di luar pemikiran itu terjadi. Sahabat boleh sharing, boleh mengirimkan mungkin melalui WA kami, atau boleh komen ya. Karena saya percaya pengikut-pengikut Kristus, orang-orang percaya ada banyak memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa ketika bermodalkan hanya percaya sekalipun tidak melihat. Karena memang benar-benar orang percaya itu bagiannya Tuhan. Kalau kita, bagian kita, Tuhan apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan buat kita? Amin, haleluya. Ayat yang ke-26 masih di Ratapan 3. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau di Keluaran 14 ayat 14 itu dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya menanti, ini maksudnya menanti gimana ya? Kok disuruh diam saja, menanti dengan diam? Nggak ngapa-ngapain dong, nggak kerja dong, nggak sekolah dong, nggak masak dong buat ibu-ibu, nggak beraktivitas dong. Bukan seperti itu. Artinya menanti dengan diam, ya udah percaya firman Tuhan. Sekalipun belum melihat, sekalipun kenyataan bilangnya susah, tetapi kebenarannya Tuhan sudah menyelesaikannya. Sekalipun faktanya masih sakit, misalnya, percayalah engkau sudah sembuh karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bilur-bilurnya menyembuhkanmu. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan memberontak. Kalau diproses memberontak, sakit dong.
Saya tidak bisa berenang, tapi katanya kalau orang nggak bisa berenang, terus dia tenggelam, jangan meronta-ronta. Jangan meronta-ronta, kalau semakin meronta-ronta akan semakin tenggelam. Tetapi ketika engkau diam, nanti akan datang pertolongan. Cepat. Nah, kalau meronta-ronta makin tenggelam, yang nolong juga makin kesusahan. Katanya seperti itu, benar ya sahabat ya. Jadi kalau kita diam, artinya kita itu diam di dalam hadirat Tuhan. Kita menantikan Tuhan berbicara. Kita menunggu jawaban Tuhan berbicara. Jangan protes, jangan mengeluh, jangan khawatir, jangan takut. Kalau kekhawatiran datang, gimana dong? Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau ketakutan datang, gimana dong? Ya minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku nggak bisa Tuhan. Aku nggak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Berikan damai sejahtera-Mu di dalam hatiku. Supaya kekhawatiran ini pergi. Supaya ketakutan ini pergi. Dan biarlah hati ini hanya dipenuhi dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Baca firman, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan penuhkan dan akan penuhkan dan akan penuhkan setiap kita lebih lagi untuk kita tetap percaya. Haleluya. Yes, itu adalah janji-janji Tuhan buat setiap kita semuanya di tahun 2026. Kemudian Yesaya 40. Ini ya bonus. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan yang bilang, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Saya banyak mengalami hal ini. Ya, saya banyak mengalami hal ini ketika hanya menantikan Tuhan. Hanya Tuhan, tolong aku Tuhan, aku gak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Akhirnya Tuhan memberikan kekuatan. Saya tidak meminta Tuhan, kapan ini selesai Tuhan? Selesaiin masalahku Tuhan. Saya gak bilang seperti itu. Emangnya Tuhan itu kok kita siapa gitu kita mau perintah-perintah untuk nyelesain masalah. Tetapi saya minta Tuhan, terima kasih Tuhan izinkan ini menimpa aku. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa melewati itu semua. Gak terasa tiba-tiba, wow, lupa. Ternyata ya ampun Tuhan, kok aku sudah sampai di sini. Yang itu sudah dilewati. Puji Tuhan, di dalam Tuhan itu luar biasa sahabat-sahabat ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terkadang di dalam perjalanan setiap kehidupan kita itu kan ada up down, itu wajar ya. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan tolong. Saat down minta pertolongan daripada Tuhan. Firman ini juga saya ingat sahabat ya, dimanapun berada. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau saya dan sahabat sudah dipilih Tuhan, walaupun kehidupan kita melewati grafik yang naik turun ya, ataupun mungkin lambat ya, mau naik aja kok lambat, kok susahnya minta ampun ya, harus kita lewati. Ingat ini, kalau Tuhan sudah pilih aku, Tuhan sudah pilih saya dan sahabat di rumah, Tuhan yang menentukan kita daripada mulanya, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi setiap kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita. Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Di dalam perjalanan kehidupan ya, seperti tadi menantikan Tuhan. Itu kalau saya boleh katakan dengan diam menanti pertolongan Tuhan, itu bisa dibilang rest ya, rest di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita itu melakukan sebuah perjalanan yang jauh, tentu saja ada istirahatnya dong. Tetapi di dalam perjalanan itu mungkin mengalami capek ya, mengalami
haus mungkin ya, perlu makan, perlu minum, ya kita lakukan gitu. Di dalam istirahat itu kita makan minumnya apa? Kita makan minumnya ya kebenaran firman Tuhan, kita makan minumnya berdoa. Nah, di situ Tuhan memberikan kekuatan dan kita ingat ini ayat gitu, ada tujuan Tuhan. Kalau fokus kita kepada tujuan Tuhan, ya walaupun mungkin itu lambat, walaupun mungkin itu ada kerikil, ada gelombang, fokus kita kepada tujuan Tuhan, bukan kepada ketakutan, maka kita tanpa terasa kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita ya. 1 Yohanes 2 ayat 6, ayat yang terakhir, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama Kristus ini gimana ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalau kita sudah sebagai orang percaya, kita ada di dalam Dia, harus dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini maksudnya itu bukan satu kewajiban yang harus dilakukan dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Ini kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang percaya, yang percaya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran itu, otomatis dengan berjalannya waktu ya, kita akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Kristus Kristus itu mengasihi orang berdosa, otomatis kita juga akan mengasihi juga orang-orang berdosa. Kalau Kristus itu suka melayani, ya akan lahir dari dalam diri kita suka melayani dan lain sebagainya. Seperti itu ya, bukan satu kewajiban dengan kekuatan sendiri gitu, tapi prosesnya itu kita nikmati ya, prosesnya kita lewati seperti itu. Puji Tuhan, saya rindu malam hari ini sebelum saya mengakhiri renungan atau Night Devotion malam hari ini, saya rindu berdoa buat setiap kita dan sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di hadapan-Mu buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, buat renungan yang sudah boleh Tuhan ajarkan bagi kami untuk membekali setiap kami Tuhan di tahun 2026. Apapun keadaan, apapun Tuhan Yesus badai, apapun kesukaran-kesukaran, dunia boleh berkata berita-berita yang kami dengar itu sungguh menakutkan. Dunia tidak bertambah semakin baik ya Tuhan. Oh, tetapi kami percaya ya Tuhan, itu bukan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Itu bukan untuk setiap kami orang-orang percaya ya Bapa. Orang-orang percaya Tuhan akan memberikan kami senantiasa kekuatan ya Bapa. Kami akan sanggup melewati untuk kami melalui itu semua dan sampai kepada tujuan kami ya Tuhan Yesus, untuk memerintah bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dimanapun sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, Engkau memberkati kami semuanya. Engkau memberkati ya Tuhan setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati pasangan-pasangan, suami istri, anak-anak Engkau memberkati. Yang bekerja Engkau memberkati, yang kuliah ya Tuhan, yang berstudi, dimanapun Engkau memberkati, yang mempunyai masalah pergumulan di dalam hal apapun, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam hal apapun ya Tuhan. Kebenaran-Mu itu adalah firman-Mu itu iya dan amin ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami menyalahkan ya Tuhan setiap sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Sepanjang tahun 2026 Engkau membawa ya Tuhan Yesus di musim baru ini ya Tuhan, dengan sukacita dan anugerah daripada Engkau. Kemenangan demi kemenangan, kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah-limpah, itu menjadi bagian daripada setiap sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Sampai jumpa di hari-hari selanjutnya Night Devotion di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.